أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Para pemirsa yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya akan membacakan sebuah komentar dari member Jokam 354 ya. Mungkin namanya juga seorang ibu-ibu atau juga bapak-bapak yang sudah usianya sepuh, akan tetapi beliau sudah memberanikan diri untuk melanggar ijtihad Bapak Imam, yaitu tidak boleh menonton video-videonya mantan atau mubalik yang sudah terpengaruh. Akan tetapi beliau sudah berani atau memberanikan diri untuk melanggar ijtihad tersebut, yaitu dengan cara menonton video kami. Nama akunnya yaitu Mami Medsos ya. Kita nggak tahu beliau ini perempuan atau laki-laki. Yang akan kita bahas yaitu tentang komentar beliau. Beliau pun berkomentar seperti ini, akan saya bacakan ya. Sebentar. Gimana Mas hidayahnya yang baru? Hidayah yang baru itu maksudnya seperti apa? Karena kita itu dulu itu memiliki paham bahwa kita itu baru mendapatkan hidayah atau petunjuk jika sudah masuk Jukam ya, atau setelah ngaji ke kelompok mereka. Jadi orang-orang seperti di luar kelompok mereka itu belum mendapatkan hidayah atau belum mendapatkan petunjuk. Ketika mereka sudah mendapatkan hidayah atau hidayah jamaah, kemudian mereka baru bisa dikatakan mendapatkan hidayah ngaji ke kelompok mereka. Padahal definisinya pun juga sudah salah. Makanya sebelum saya melanjutkan komentar beliau atau menanggapi komentar beliau, saya akan memberikan kuliah gratis lah untuk member-member Jokam atau jamaah-jamaah Jokam yang memberanikan diri atau berani untuk menonton video-video mantan mubalek atau CRK lah, mereka menyebutnya, istilahnya apalah itu loh. Kita ngikut saja lah, ngikut arus mereka. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu definisi dari huda atau hidayah. Hidayah itu berasal dari kata hada yahdi, ya kan? Yaitu petunjuk. Kita sudah paham lah. Itu kalau babakan masalah petunjuk itu kita sudah maklum kan. Nah, itu fi'il maudhinya yaitu hada, kemudian fi'il mudhari'nya adalah yahdi. Kita lihat dari perspektif nahwu shorof atau gramatika bahasa Arab. Kata hidayah itu berbentuk masdar atau kata verbal atau kata benda verbal, yaitu dari fi'il maudhi hada, kemudian berubah menggunakan wazan fi'alah, kemudian berubah menjadi hidayah. Nah, gitu. Jadi bentuk lengkapnya yaitu berbentuk masdar lain, itu ada yang namanya hudan atau sekian dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Ya, kalau di Al-Qur'an seperti itu. Kemudian bentuk lainnya itu ada yang namanya hidayah atau hidayatun atau fi'alatun, itu dari wazannya seperti itu. Nanti member-member Jokam atau jamaah-jamaah Jokam bisa ngaji di sini ya. Ngaji di channel ini juga bisa insya Allah. Yang bermakna atau pemberian petunjuk. Kalau hudan tadi artinya petunjuk, kalau hidayah artinya pemberian petunjuk. Lebih menunjukkan pada proses atau tindakan memberikan petunjuk. Secara lughah atau secara bahasa, kata hidayah itu berarti bimbingan atau petunjuk yang membawa seseorang kepada sesuatu yang diinginkan. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah, yaitu hidayah adalah
bentuk konkret dari petunjuk Allah. Nah, ini harus digarisbawahi, ya ini proses Allah memberi bimbingan kepada hambanya menuju iman, Islam, dan kebaikan. Nah, kan gitu. Proses bimbingan atau petunjuk pemberian dari Allah yang mengantarkan kita itu menjadi iman, Islam, dan kebaikan. Ya kan? Orang yang mendapatkan hidayah yaitu orang yang Allah berikan petunjuk yang tadinya itu masih non-muslim atau belum Islam, kemudian bisa bersyahadat, mendapatkan hidayah, kemudian menjadi orang tersebut menjadi Islam atau muslim. Paham tuh? Kemudian hidayah dibagi menjadi 3, ya kan? Yang pertama yaitu hidayah al-ammah atau petunjuk secara umum, yaitu diberikan kepada semua manusia seperti akal dan panca indera. Nah, kita itu sebagai manusia diberikan akal, itu ya kita diberikan hidayah oleh Allah untuk berpikir dan juga panca indera. Makanya jamaah-jamaah Jukam ketika panjenengan semuanya, antum-antum semuanya itu diberikan hidayah, diberikan akal sehat untuk berpikir kritis, maka hidayah tersebut harus antum pergunakan. Ketika diberikan ijtihad yang menyelisih syariat atau menyelisih Quran hadis, maka antum harusnya protes, harusnya ngomong, ya kan? Berani, karena antum sudah diberikan hidayah akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian hidayah yang kedua yaitu hidayah al-bayan wa ad-dalalah, petunjuk melalui penjelasan seperti Al-Qur'an dan ajaran para nabi, ya kan? Seperti Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah hidayah. Akan tetapi hidayah tersebut harus kita baca, harus kita datangi, ya kan? Harus kita itu mendapatkan pengajaran dari guru kita misalnya. Ketika kita itu mengaji, kita itu diberikan hidayah berupa petunjuk. Nah, petunjuknya melalui penjelasan. Penjelasannya itu bisa dari guru, bisa jadi dari Al-Quran, atau kitab-kitab, ataupun ketika orang berjumpa dengan Nabi di zaman dulu, yaitu hidayahnya petunjuk dari Nabi, lewat perantara Nabi. Kemudian yang ketiga yaitu hidayah taufik. Seperti kita itu sering ngomongkan, semoga diberikan hidayah taufik. Seperti itu. Nah, hidayah taufik itu petunjuk berupa taufik, itu hanya Allah yang bisa memberikan, yaitu kemampuan untuk menerima dan mengikuti kebenaran. Jadi hidayah taufik itu hidayah yang pemberiannya itu langsung dari Allah. Kalau yang tadi itu melalui perantara Al-Quran, melalui kitab, melalui guru, atau melalui nabi, ya kan? Kalau yang ini langsung dari Allah. Sama halnya seperti kita. Seperti kita para mubalik itu menasihati jokam. Ketika kita itu menasihati jokam, kok tidak mempan, atau menggal, atau malah muring-muring, atau ngamuk-ngamuk. Nah, itu kita mendoakan supaya mereka itu tetap diberikan hidayah taufik yang itu datanya langsung dari Allah. Diberikan kesadaran, diberikan akal yang waras untuk bisa berpikir bahwa ada hal-hal yang memang menyelisih syariat di ajaran-ajaran jokam. Kan seperti itu. Makanya buat kita semuanya atau teman-teman yang sudah Allah berikan hidayah taufik atau sudah hijrah dari jokam, jangan lupa untuk selalu mendoakan saudara-saudara kita yang masih berada di jokam supaya mereka-mereka semuanya itu bisa mendapatkan hidayah taufik. Nah, seperti itu. Paham tuh? Jadi perbedaan dari hudan dan juga hidayah, yaitu hudan itu bisa berupa objek, yaitu bisa berupa Al-Quran, kitab, guru, ataupun para nabi, ya kan seperti itu. Akan tetapi kalau hidayah, proses pemberian petunjuknya itu langsung dari Allah. Makanya kita mendoakan saudara-saudara kita supaya mendapatkan hidayah itu supaya langsung Allah itu menurunkan hidayahnya atau memberikan petunjuknya langsung kepada mereka-mereka atau orang tersebut. Dan saya juga berharap bahwa ini Mami Medsos ini masih selalu menonton video saya. Jadi saya akan membuat video yang beliau itu selalu menonton.
ya kan? Jadi kayak penjelasan tentang hidayah itu karena mereka itu belum tahu dan juga belum paham. Jadi ketika mereka menonton video saya sampai habis atau sampai full, semoga bisa menjadi wasilah atau perantara hidayah. Kemudian akan saya lanjutkan isi komentar beliau ya. Gimana Mas hidayahnya yang baru? Ya alhamdulillah Allah memberikan petunjuk sehingga bisa ngaji di luar jokam dan juga bisa ngomong di depan kamera seperti ini sekarang. Lebih istiqomah apa lebih getol menfitnah terus? Ya. Jika memang video-video saya ini ada hal yang bersifat itu fitnah atau berkata yang dusta atau menjelek-jelekan jokam atau hal yang lain, monggo bisa komen atau bisa telepon atau bisa menghubungi sosial media saya atau bisa menghubungi kontak WA saya, ya kan? Tunjukkan mana sekiranya yang memfitnah atau jenengan antum bisa membuat video, ya kan? Tunjukkan atau bisa potong di menit berapa bahwa saya itu memfitnah jokam atau memfitnah antum, ya kan? Kemudian memang itukah hidayahmu yang baru, ya kan? Hidayah itu ya nggak ada yang baru, nggak ada yang lama. Bahwa hidayah yang lama itu hidayah jokam gitu, hidayah yang baru itu hidayah yang di luar jokam. Bukan seperti itu, akhi. Jadi antum harus tahu definisi hidayah. Jadi makanya tonton video ini. Kemudian baru jenengan bisa menjelaskan nanti atau bisa menyimpulkan bahwa hidayah itu seperti apa. Saya lanjutkan untuk membaca komentarnya ya. Lek ditambah jaya sudah terbukti mulai Bambang Irawan, Markeso, Kolil yang hatinya busuk itu. Nah, sekarang saya kembalikan. Yang memfitnah siapa? Saya atau panjenengan? Bahwa jenengan memfitnah ini siapa tadi? Bambang Irawan, Markeso. Sebenarnya Marioso ini ya, Markeso ini. Nulis aja sudah typo, sudah salah-salah gini. Qalil yang hatinya busuk. Nah, antum apakah tahu isi hati mereka? Kok antum bisa mengatakan hatinya busuk itu loh? Yang memfitnah sekarang siapa? Saya atau panjenengan? Coba digerayai, introspeksi diri dulu, ya kan? Sebelum menyimpulkan atau mengatakan orang ini hatinya busuk, coba lihat hati panjenengan sendiri. Tapi sekarang sudah terbuka, mulai amir, baiat, lebih terbuka, dan banyak yang dapat hidayah. Oke, kalau memang terbuka ya tunjukkan amir atau pemimpin Anda itu siapa. Tunjukkan bahwa memang syarat sah Islam itu harus berbaiat dengan amir atau pemimpin Anda. Tunjukkan. Dan banyak yang dapat hidayah. Yang kalau hidayahnya itu yang secara definisi antum, bahwa itu ngaji ke jokam, ya mana tunjukkan. Lebih banyak mana? Orang yang keluar dari jokam atau orang yang ngaji ke jokam, ya kan? Coba tunjukkan datanya. Kalau kita bisa menunjukkan data bahwa orang yang keluar dari jokam itu banyak, banyak sekali, ya kan? Ada listnya itu kita ada, ya kan? Tapi orang yang masuk, ya kan kita kan nggak tahu. Atau jenengan ngaku-ngaku saja kan kita nggak tahu. Tunjukkan buktinya. Nasihat saya untuk panjenengan untuk selalu kritis dan juga selalu menonton video-video kami para mantan-mantan jokam, ya kan? Atau ada mungkin ada channel Ribat atau juga kawan hijrah dan juga teman-teman yang lain, itu Anda bisa melihat semuanya. Nanti di situ ada orang-orang yang sudah keluar, itu ada videonya di situ. Jangan lihat sendiri apakah banyak yang keluar, apa banyak yang masuk, ada seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian di video kali ini. Jika banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video yang pendek atau sedikit ini bisa bermanfaat untuk saya dan juga kawan-kawan kita semuanya. Syukran ala ihtimamikum. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.